Hati-hati ya, mahasiswa-siswi ya. Jangan sampai pengen sekolah tinggi, nikahnya telat, tapi udah main-main. Hancur hidup ente pada anak muda tuh ya, udah bezina, hancur hidup, bener. Kalau ente mau tahu kayak apa rasanya dihancurin Allah, bezina aja. Iya, biar tahu rasanya kayak apa, makanya jangan macem-macem gitu. Kalau jadi mahasiswa-mahasiswi yang baik-baik. Kalau emang pacaran, pakai sarung tinju. Ya, jadi nggak sempet pegangan gitu. Iya. Kalau emang naik motor berdua sama pacar begitu pakai triplek. Nggak sempet. Bener-bener nih jaga betul. Sebab sekarang nih ya, anak-anak sekarang kelakuannya Masya Allah. Habis contohnya TV sih. Contohnya TV gitu. Kayaknya pegangan tangan udah nggak apa-apa. Cipika-cipiki nggak apa-apa. Padahal tuh bahayanya naudzubillah ya. Itu kalau seorang laki-laki dan perempuan anak muda dia pegangan tangan yang bukan muhrim. Masya Allah, ibunya tuh dikubur, dibawain batu dari neraka sama malaikat Zabaniyah. Lah malaikat Zabaniyah kan tempatnya di neraka. Tapi bisa naik ke kuburan tuh bawa kerikil. Kerikil yang udah dipanasin berjuta-juta tahun di neraka, beribu-ribu tahun di neraka. Ya, itu dibawa, emaknya tuh ditarik tangannya dibikin begini nih. Terus batu nih ditaruh tuh. Batu ini ditaruh di telapak tangan ibunya, terus ditekep begini. Siksaan yang paling rendah buat ibunya adalah hancur di ubun-ubun gara-gara nih batu ditaruh di tangan. Makanya Bu penting ngasih tahu, sini nak, lu sayang gak mama? Sayang mak, kalau sayang jangan ampe lu dipegang sama orang lain ya, kecuali laki lu nanti. Benar itu. Lah kalau kemudian si anak ini bezina, waduh lebih kejam lagi tuh. Ibu-ibu yang udah pada di alam kubur, Masya Allah itu. Malaikat Zabaniyah tuh naik, bukan bawa batu lagi, tapi bawa tombak 16 mata. Itu tombak 16 mata dihunjamkan ke, punya orang tua itu bang. Sebagai, balasan bahwa nih orang tua tidak mendidik anak sampai begini. Ibu bisa kemudian mengutuk tuh anak. Jadi pada saat nanti itu dia ngutuk nih anaknya. Enggak ridho saya. Anak saya mempersembahkan kelakuan buruk. Nah, kutukan emak di alam kubur itu yang bikin lu pada susah ntar. Nyari kerja nggak ketemu, begitu kerja nggak cukup, begitu kemudian usaha utang. Wah, saudara, itu jawabannya cuma satu. Tubu ilallah, bertobat kepada Allah. Woi, serem. Aja main-main. Pacaran nggak ada judulnya pacaran, nggak ada. Pacaran Islami nggak ada. Nggak ada pacaran Islami, bener nggak ada. Subhanallah dah, mendingan kita sehat selamat daripada urusannya ribet. Nah orang sekarang ini udah nggak belajar tuh urusan ribet. Yang dipelajari sama dia urusan enak. Tapi urusan ribet dia nggak pelajari. Nah itikaf juga salah satu adalah mengunci hati kita selama 10 hari kan tuh. Selama 10 malam kagak ngomong yang macam-macam. Tambah lagi, padahal puasanya udah tuh. Tapi di malam hari tuh dia jaga lagi. Rasulullah pernah ditanya. Pernah nanya kan sama istrinya kan. Lebih baik saya melayani kalian semua atau melayani Allah. Lalu istrinya Rasul pada bilang, layani Allah wahai Rasulullah. Subhanallah. Cakep deh. Cakep banget deh, Tat. Insyaallah. Suruh milih. Suruh milih ya. Ada yang mau lewat deh. Iya, ada yang kita kasih lewat dong, Tat. Iya. Makanya ntar kita balik ada lagi. Ada tegang nih, ada yang ngomong kuburan. Saya juga serem dengernya, Tat. Tombak 16 mata ya, Bu. Lewat aja takut apalagi mau kuburan. Ya mudah-mudahan jadi ingetan. Iya, begitu mau dipegang sama pacarnya, maaf bang, nanti daripada emak nih susahnya kan. Kalau abang mau lamar aja ayah bang. Iya. Subhanallah. Maaf bang, jangan pegang aneh. Kalau mau pegang bapak aneh aja bang. Nah, kita balik lagi di chatting dengan Yem. Mantap. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Alhamdulillah. Hati ya, mahasiswa-siswi ya. Jangan sampai pengen sekolah tinggi, nikahnya telat, tapi udah main-main. Hancur hidup ente pada anak muda tuh ya, udah bezina, hancur hidup, bener. Kalau ente mau tahu kayak apa rasanya dihancurin Allah, bezina aja. Iya, biar tahu rasanya kayak apa, makanya jangan macem-macem gitu. Kalau jadi mahasiswa-mahasiswi yang baik-baik. Kalau emang pacaran, pakai sarung tinju. Ya, jadi nggak sempet pegangan gitu. Iya. Kalau emang naik motor berdua sama pacar begitu pakai triplek. Nggak sempet. Bener-bener nih jaga betul. Sebab sekarang nih ya, anak-anak sekarang kelakuannya Masya Allah. Habis contohnya TV sih. Contohnya TV gitu.
Kayaknya pegangan tangan udah nggak apa-apa, cipika-cipiki nggak apa-apa. Padahal tuh bahayanya naudzubillah ya. Itu kalau seorang laki-laki dan perempuan anak muda dia pegangan tangan yang bukan muhrim, Masya Allah, ibunya tuh dikubur, dibawain batu dari neraka sama malaikat Zabaniyah. Lah malaikat Zabaniyah kan tempatnya di neraka. Tapi bisa naik ke kuburan tuh bawa kerikil. Kerikil yang udah dipanasin berjuta-juta tahun di neraka, beribu-ribu tahun di neraka. Ya, itu dibawa, emaknya tuh ditarik tangannya dibikin begini nih. Terus batu nih ditaruh tuh. Batu ini ditaruh di telapak tangan ibunya, terus ditekep begini. Siksaan yang paling rendah buat ibunya adalah hancur di ubun-ubun gara-gara nih batu ditaruh di tangan. Makanya bu penting ngasih tahu, sini nak, lu sayang gak mama? Sayang mak, kalau sayang jangan ampe lu dipegang sama orang lain ya, kecuali laki lu nanti. Benar itu. Lah kalau kemudian si anak ini bezina, waduh lebih kejam lagi tuh. Ibu-ibu yang udah pada di alam kubur, Masya Allah itu. Malaikat Zabaniyah tuh naik, bukan bawa batu lagi, tapi bawa tombak 16 mata. Itu tombak 16 mata dihunjamkan ke, punya orang tua itu bang. Sebagai, balasan bahwa nih orang tua tidak mendidik anak sampai bezina. Ibu bisa kemudian mengutuk tuh anak. Jadi pada saat nanti itu dia ngutuk nih anaknya. Enggak ridho anak saya mempersembahkan kelakuan buruk. Nah, kutukan emak di alam kubur itu yang bikin lu pada susah ntar. Nyari kerja nggak ketemu, begitu kerja nggak cukup, begitu kemudian usaha utang. Wah, saudara, itu jawabannya cuma satu. Tubu ilallah, bertobat kepada Allah. Woi, serem. Aja main-main. Pacaran nggak ada judulnya pacaran, nggak ada. Pacaran Islami nggak ada pacaran Islami, bener nggak ada. Subhanallah dah, mendingan kita sehat selamat daripada urusannya ribet. Nah orang sekarang ini udah nggak belajar tuh urusan ribet, yang dipelajari sama dia urusan enak. Tapi urusan ribet dia nggak pelajari. Nah itikaf juga salah satu adalah mengunci hati kita selama